Oke Mbak Sinta, Coba. selamat Mana nih Bung Pak? selamat siang Mbak Sinta. Siang. Sekarang kesibukan yang lagi di kegiatannya lagi ditekuni apa nih? Kak? Sekarang lagi sibuk merawat diri dan syuting sinetron. Alhamdulillah nih tanggal 2 sinetronnya tayang di SCTV. Jadi seneng lah gitu. Perjuangan 4 bulan selama proses syutingnya dan alhamdulillah akhirnya tayang. Gitu. Oke, dalam proses syuting itu cara ngebagi waktunya seperti apa sih Kak? Mungkin kan keluarga, mungkin anak-anak atau apa seperti apa gitu ngebagi waktu untuk menjalani proses syuting itu seperti apa? Karena ini kan bukan hal yang baru buat aku, udah lama kan memang dari awal sudah di sini, jadi sudah bisa membagi waktu dimana dengan bekerja dan membagi waktu dengan anak gitu. Yang penting setiap hari Minggu aku minta libur karena hari Minggu kadang-kadang handphone aku nggak aku angkat, telepon WA orang suka lama respon karena aku lebih fokus ke anak, karena itu bener-bener waktunya aku sama anakku dan anakku hari Minggu tidak ada les apapun. Oke, di dalam syuting ini mungkin syutingnya ini dalam genre apa sih mungkin sinetronnya Kak? Sinetron biasa acara sinetron drama lah, biasa drama percintaan. Ada kesulitan nggak sih untuk bermain dengan sekarang kan banyak anak-anak muda Gen Z yang sekarang ini cukup sulit nggak sih untuk menimpali ini atau mereka banyak belajar pada Kak Sinta? Kalau saya nggak pernah mengajari orang, semua belajar sama-sama. Setiap judul baru itu adalah saya mempelajari karakter baru lagi dan alhamdulillah saya orangnya kan gampang ngebaur gitu. Setiap pekerjaan itu kan memulai lagi dari awal, beda orang, beda karakter gitu. Jadi penyesuaian lagi. Jadi bagaimana pendekatannya kita lihat-lihat juga. Nggak semua orang kan lagi enak atau apa sih nyaman untuk kayak kita deket gitu. Kalau saya sih profesional kerja aja, jadi pendekatan untuk kerja. Oke Kak, di dalam sinetron ini Kakak perannya sebagai apa nih Kak Sinta nih? Sebagai ibu-ibu dan kali ini ambil antagonis lagi ya. Biasanya kan prota kan, sudah capek air mata ini kan. Kenapa lebih memilih protagonis yang sekarang? Antagonis karena tantangan aja kayaknya. Sekarang memilih karakter untuk gimana marah-marah lagi. Kalau dulu kan emosinya harus air mata terus, pokoknya air mata keluar tuh air mata kebahagiaan bersama ya kan. Kalau sekarang pengen yang marah-marah lagi. Apa Tapi yang dimaininnya karakter, nggak yang ngomong nada tinggi, tapi pengen yang ya di sini lagi mencoba karakter baru itu antagonis tapi di depan baik ya, karena ibu tiri kan, di depan baik sebenarnya jahat. Cukup sulit nggak sih memerankan ini? Mungkin apa emang sudah terbiasa dengan kepribadian yang seperti ini? Enggak lah, biasanya kan orangnya humoris, Iya. pernah sakit hati aja enggak ya kan? Nggak pernah sakit hati itu menutup rezeki, ya kan? Iya. Aku nggak pernah apa ya, paling sulit dalam hidup itu apa? Kalau nggak punya kerjaan sama nggak punya penghasilan, udah itu aja. Stresnya apa? Stres itu kalau rekening mulai menipis itu udah mulai stres. Iya. Berarti ini lagi bahagia ya? Selalu bahagia, lihatlah Sinta Bayar. Mana pernah ini sedih-sedih? Ngapain sedih-sedih? Iya kan? Iya. Apa sih yang selalu ditekankan untuk bisa membuat bahagia ya oleh Mbak Sinta sendiri? Apa yang biasa dilakukan Nah, untuk membuat diri bahagia? Bahagia itu yang menciptakan diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi gini, kalau kita menceritakan kesedihan, orang tuh cuma bisa tepuk tangan. Tapi kalau kita bahagia, banyak orang yang nggak suka sama suka, ya kan? Biarin aja mereka berdebat, ya kan? Yang penting kita kelihatan bahagia. Menangis mah di belakang, nggak perlu depan orang. Buat apa? Menangis kalau kita di depan, ya kalau dibayar kan? Kalau dibayar kita nangis, kalau nggak dibayar ngapain nangis? Iya. Mbak Sinta kan sebagai seorang single parent ya. Iya. Apa yang selalu ditekankan ketika menjadi seorang single parent dan apa susahnya menjadi seorang single parent? Menjadi single parent itu susahnya mencari nafkah sendiri ya, dan semua dipikir sendiri. Terus dan terkadang masih banyak orang-orang itu yang berpikir bahwa apa ya, janda itu negatif gitu. Tapi di dunia ini tidak ada satupun perempuan yang bercita-cita menjadi janda. Ketika besar mereka ingin hidup selamanya dengan orang yang dicintai. Tapi takdir berkata lain ya kan, di tengah jalan ternyata kita harus udahan, harus ganti pasangan, ganti karakter orang. Oke, Kak Sinta, cukup sulit nggak sih mungkin dikatakan menjadi seorang single parent yang harus ngurus anak, ngurus rumah
ngurus rumah segala macam lah, semua dilakukan sendiri gitu kan butuh kekuatan ekstra nih. Iya. Gimana tuh menurut Kak Sinta, apakah Kak Sinta harus ya mungkin sering-sering rekreasi seperti ini kayak klinik perawatan atau apa seperti apa? Apa ya, semuanya dipikir yang mampu aja gitu, harus kayak contohnya kadang lagi syuting nih gitu, lagi syuting tapi ada acara sekolah anak, gimana pun caranya aku harus datang ke sekolah gitu, jadi harus izin jauh-jauh, sama komunikasi aja sih mas, semuanya dikomunikasiin, tapi kadang-kadang semuanya ada titik capeknya, ada titik sedihnya. Kayak ya Allah aku capek banget, aku pengen ada yang nafkain gitu kan, tapi balik lagi akhirnya aku harus ketemu temen-temen deh gitu. Pas ketemu temen ternyata dia punya suami udah cerita begini-begini, ini cerita begini-begini, oh ternyata aku jauh lebih beruntung ya gitu. Aku cuman sedihnya itu capek aja gitu, karena harus berpikir bagaimana uang ini dapat segini harus dipecahkan untuk bayar sekolah, bayar kebutuhan rumah, harus bayar ini, bayar itu, belum juga aku punya tanggungan-tanggungan yang lain-lain gitu kan, yang ya di situ semua harus dipikir sendiri semuanya. Nangis namanya manusiawi, ada nangisnya, tapi nangis di depan manusia itu yang ada bikin apa ya, bikin gibahan. Lebih baik nangis aja sama Allah. Dan saya terkadang sebagai manusia suka, ya Allah aku nggak kuat nih, udah nggak kuat ya Allah, udah nggak kuat, tolong ya Allah bikin aku kuat melewati ini semuanya. Adalah namanya manusiawi gitu. Kalau begitu sudah berapa lama Mbak Sinta hidup sendiri, dan kedepannya kalau nanti dikasih jodoh oleh Tuhan, kriterianya yang seperti apa yang diinginkan? Kriterianya ya laki-laki yang satu iman ya, satu keyakinan, dan dia ngerti lah agama, karena laki-laki kalau cuma Islam doang nggak ngerti agama itu percuma ya. Terus harus mapan secara finansial, mapan secara usia gitu, karena kalau nggak mapan dari usia itu pasangan dianggapnya saingan. Nggak mapan secara finansial, kalau kita perempuan yang lebih ada, biasanya itu jadi kayak apa ya namanya, saingan juga gitu loh. Jadi kayak laki-laki ngeras, karena basicnya laki-laki itu memang kodratnya laki-laki itu ngerasa dia tuh tinggi kan gitu loh, merasa tinggi. Jadi kalau perempuan punya rezeki yang lebih, suka ininya tuh kalau lagi goyang kan suka jadi debat gitu. Padahal namanya suami istri itu kan pasangan harus sama-sama, cuman kadang-kadang kalau tidak dewasa itu, yang tidak kedewasaan itu akhirnya ribut. Kalau boleh tahu, maaf, ini berarti udah berapa lama Sendiri hingga menjadi orang single parent? Kan 2023 pisah kan sampai sekarang, dan 2 benar-benar tahun ya? nggak mau kayak untuk serius lagi ya, masih kayak syaratnya jadi kebanyakan itu karena mungkin ada trauma ya. Trauma karena kita pernah menurunkan udahlah turunin aja, yang penting laki ini baik apa nggak semua orang. Lebih baik jadi perempuan ya harus matre, harus jelas lakinya yang mau dikawin tuh harus punya kerjaan jelas, kemapanan, tempat tinggal, semuanya harus jelas. Nanti kita menikah mau tinggal di mana itu perlu dibicarakan. Jangan sampai udahlah yang penting kita cinta-cinta. Jangan, udah itu. Udah lewat. Oh gitu. Iya. Tapi inginnya nanti ingin dapat jodohnya dari kalangan artis kah, atau yang seperti apa? Pengusaha. Kalangan jodoh aku nggak pernah bisa milih, karena jodoh itu rahasia Allah ya. Tapi kita sebagai manusia juga ya berdoanya dapat orang, mau kalangan artis juga kalau memang dia jauh lebih baik, jauh lebih tanggung jawab, nggak apa-apa. Mau dari pengusaha, kalau dia bisa menghargai saya sebagai istri, nggak apa-apa. Saya juga kan sebagai janda punya anak ya, yang harus dihargai adalah status saya gitu, dan harus mencintai anak saya. Jangan sampai, mohon maaf, yang kejadian yang sebelumnya kan kayak membanding-bandingkan anak, membandingkan masa lalu saya, terus nggak adalah orang tua yang mau anaknya dihina, itu nggak ada. Iya. Ya kan? Kalau apalagi seorang ibu, apapun akan dilakukan untuk anaknya. Ibarat nyawa pun taruhannya dia akan lakukan untuk anak. Nah ini kan terkait dengan jodoh. Tanggapan Mbak Sinta tentang rumor kedekatan dengan seorang pengusaha yang dari Pemalang atau pengusaha dari luar, itu gimana kabarnya? Malang, kan udah nikah dia sekarang. Oh dia udah nikah? Udah nikah, pengusaha itu udah nikah dia, sudah nikah, istrinya udah lagi hamil. Oh, karena kan saya udah berhenti nih hubungannya dengan diajak nikah belum siap. Oh gitu. Iya, ya deket-deket gitu aja kan, deket.
Sebenarnya banyak yang deket-deketin, tapi kan yang penting jangan punya orang, ya. Jelas statusnya. Statusnya harus duda, dan kadang-kadang kamu nih kayak sensus penduduk harus dicari tahu. Iyalah, mana akte ceraimu, mana KTP-nya? Karena kalau laki-laki kadang-kadang suka tiba-tiba ini ngaku duda, ya kan, itu yang bahaya. Pengalaman-pengalaman pasti bisa cerita begini tuh, pernah ada pengalaman. Ada secara resmi KTP, akte cerai ada semua. Tapi ternyata ada istri sirinya. Oh gitu. Iya, yang akhirnya dia memang laki-laki yang gentle, dia mencintai aku. Aku bilang, aku nggak mau dianggap pelakor ya, aku bilang gitu. Berani nggak kamu ngomongin istri kamu? Tapi setelah itu aku di belakang, terus dia sampai bilang, Mbak Sinta orang baik. Aku tahu Mbak Sinta orang baik, nggak akan nyakitin perempuan lain. Iya saya tahu Mbak, makanya saya sebenarnya ngetes gitu kan. Maksudnya mau cari tahu, jangan sampai aku menikah terus ada berita gitu. Ya akhirnya aku blok nomornya, dan kita pernah teleponan bertiga. Dia sampai bilang gini, boleh nggak izin semua hartaku aku kasih kamu, yang penting aku izinin nikah, atau saya nikahin kamu resmi dua-duanya gitu. Aku bilang, mikir ya, coba dia yang sudah berapa tahun di Siri berharap dinikah resmi, terus aku yang orang baru mau dinikah resmi. Kalau itu posisi dibalik di aku gimana? Iya. Mas, makanya mungkin ya, aku tuh orang mau ngejudge hidup gue gimana, aku bukan orang jahat. Aku perempuan, aku tahu rasanya diselingkuhin itu sakit. Makanya apa? Aku sama laki-laki memang tegas gitu loh. Lo mau apa? Tujuannya apa ke gue? Kalau lo duda, mana suratnya? Nah, boleh nggak gue pasang foto lo 24 jam di Instagram? Ya kan? Pasti ada yang komen, ya kan? Itu suaminya si ini, itu mantan pacarnya si ini, itu kan belum beres masalahnya sama bininya. Lo tahu nggak dia cerai gara-gara apa? Kan informasi tuh. Pokoknya jangan mau dibilangin laki-laki, jangan ngepost aku lah, gini. Oh, ada tanda tanya apa ini? Gitu. Kalau dia nggak ada masalah apa-apa kayak saya nih, ini kan kamu, sayang aku boleh ya post foto? Post aja, nggak apa-apa. Karena aku nggak ada beban apa-apa, nggak ada yang aku tutupin, nggak ada yang aku tutupin dari hidup aku. Aku orangnya aslinya mana, dari mana, keluarga gue gimana, semua udah diceritain. Tapi kalau inginnya menikah, targetnya berapa tahun lagi? Atau nggak punya target? Kalau sekarang masih menikmati sendiri, tapi kalau memang Allah kasih ya sebenarnya jangan sampai lah aku tua sendirian. Karena paling sedih itu, walaupun kita bisa cari uang, sedihnya itu saat kita sakit. Ternyata sakit itu butuh kasih sayang dari pasangan. Gitu. Tidak semua kita telepon teman sibuk, keluarga sibuk, itu berasa sendirian. Terus anak lagi diambil sama bapaknya, itu berasa banget kayak gitu. Aduh, gue ternyata hidup sendiri banget ya, gitu. Baru berpikir punya pasangan. Kalau lagi sehat nggak kepikiran. Iya. Tapi kadang-kadang anak pernah nanya nggak, ayo dong mah, nggak, kapan punya papa gitu misalnya? Anak saya itu sudah keras banget sama saya, udah posesif. Arkan udah punya ayah satu, ya udah itu. Terus kan ayah udah punya istri lagi, boleh dong bunda punya ayah lagi? Nggak mau. Itu nggak mau, pokoknya bunda. Nanti tunggu Arkan besar, Arkan yang bakal jagain bunda gitu. Aku ada telepon dari cowok aja sih. Siapa tuh manggil bunda aku sayang? Terus kayak, boleh ketemu anak kamu, boleh nggak? Kan aku lagi makan di restoran atau apa, cowok deketin aku. Boleh, aku bilang gitu kan. Pas ketemu di restoran, Arkan boleh nggak bunda kamu buat aku? Enggak, katanya. Aku boleh nggak jadi ayah kamu? Aku udah punya ayah. Nah, gitu. Salahnya gini juga ya, aku berpesan sama ibu-ibu yang mungkin tidak semua perempuan beruntung harus berjodoh lama, kadang harus akhirnya bercerai. Kalau ada pokok permasalahan, anak-anak itu nggak pernah, anak-anak itu kan nggak ada salahnya, ya. Tolonglah jangan pernah saling ngejelekan antara orang tuanya. Akhirnya anak membenci bapaknya atau membenci ibunya. Itu sebenarnya karakter emosionalnya lagi dibangun dari kesalahan kita sebagai orang tua. Makanya aku tidak pernah menceritakan kesalahannya kenapa berpisah. Kalau biar nanti kan anak makin lama makin besar dia akan menilai sendiri. Justru yang dia akan lihat, oh bunda aku tuh orangnya sabar ya. Aku dididik dari ibu yang hebat. Oh, aku dididik dari bapakku yang hebat. Bapakku nggak pernah menceritakan ibuku, kejelekan ibuku. Kan orang-orang saling tuding-tudingan.
merasa benar. Akhirnya apa? Anak tuh gara-gara bapak lu tuh kayak gitu. Itu nggak boleh loh. Karena anak kan benci bapaknya. Kalau aku anakku nggak ngerti papa. Bunda, kenapa sih ayah punya istri lagi? Ya karena dulu Bunda sama ayah kan nikah, tapi Bunda pengen kerja, ayah nggak mau tinggal di sini, Bunda nggak mau tinggal di sana, gitu kan. Jadi ya udah Bunda berpisah, terus Bunda memilih hidup sama Arkan, jagain Arkan, dan Arkan nggak kekurangan apapun kan, iya Bunda. Jadi jangan pernah mengajarkan anak itu benci bapaknya. Kalau kita menceritakan, mohon maaf ya, kejelekan bapaknya, itu anak akhirnya membangun kebencian terhadap orang tua. Akhirnya dia akan menjadi orang yang gue nggak bahagia nih, orang tua gue pisah, orang tua gue jahat. Kalau ini kan nggak, anakku mau ke bapaknya silakan, ya kan kapanpun gitu. Jadi Udah. Oke, harapan. ya terakhir apa harapan untuk Untuk jodoh, jodoh dan karir ke depannya seperti apa nih? Kan sekarang lagi bagus nih di SCTV, main sinetron. Kan main sinetron aku terus. Iya. Emang main sinetron Iya, terus main kan. sinetron terus. Alhamdulillah setiap tahun aku ada di TV kan, Iya. bukan aku meninggalkan gitu. Dan alhamdulillah alamin sama Allah masih dikasih rezeki yang yang cukup, yang berkah, barokah buat keluarga aku. Dan harapan aku ya kalau kedepannya ketemu laki-laki yang satu iman dan benar-benar dia paham, dewasa secara finansial, dewasa kemapanan finansialnya juga, ya semoga aku dapat yang seperti itu ya, dan diterima oleh keluarganya laki-laki dengan segala kekurangan di masa lalu aku. Oke.